Kira-kira nganu Pak. KB Mulia. Nah, ini saya record. Ya. Mohon untuk di mute, ya. Mohon untuk kita di mute. Kita awali dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih bunda-bunda semuanya sudah berkenan hadir melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Ya. Sekaligus kenapa kami berdua dengan Bu Hajar Widyastuti kepingin mengadakan acara pada pagi hari ini sekaligus test drive. Kayak gitu. Judulnya test drive, apakah bunda-bunda semua sudah familiar dengan penggunaan Zoom, kayak gitu, meyakinkan. Ya. Kemudian yang kedua, meyakinkan juga bahwa di titik-titik tertentu di lembaga atau di rumah atau dimanapun, ya, hari ini panjenengan itu berada, itu bisa melakukan siaran Zooming ini. Jadi kalau ternyata di titik ini kok nggak bagus, nah berarti besok pada saat visitasi ya cari titik yang lain yang bagus. Harapan saya seperti itu. Ini TKA Banoto Prajan dari tadi keluar masuk. Kemungkinan contohnya yang seperti ini. Jadi saya bisa mengidentifikasi, oh ini sinyalnya kurang bagus, putus nyambung. Nah seperti itu. Ya. Jadi izinkan saya share screen bunda-bunda semuanya. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ampun, alhamdulillah kalau sudah. Baik. Saya ya. Oke. Jadi saya beri judul materi saya hari ini adalah persiapan teknis akreditasi satuan PAUD. Jadi kita udah ngurusin teknisnya, bukan ngurusin dokumennya, tapi teknisnya. Sekali lagi, ini adalah urusannya teknis. Apa aja yang perlu disiapkan atau kenapa ini harus disiapkan? Kesuksesan dari sebuah akreditasi itu salah satunya adalah di dalam persiapan teknis. Dokumennya lengkap, panjenengan semua sudah dengan full tim di masing-masing lembaga, tapi ternyata atau ada kendala teknis di zooming, ya, maka akan menjadi tidak menarik atau kurang berhasil di dalam rangka pelaksanaan akreditasi. Nah, itu hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, tapi kecil-kecil kalau banyak kan menjadi mengganggu, menjadi membuat riweh, menjadi ribet gitu ya. Padahal cuma kecil-kecil, nyerimpeti ya gitu ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu menjadi selilit, ranambai bagus, ranambai ayu ning ganjel, nah, kayak gitu ya. Secara keseluruhan tidak mengganggu, tapi menjadi membuat tidak enak. Nah, maka saya ingin meminimalisir yang seperti itu. Persiapan bunda-bunda yang sudah optimal itu bisa didukung dengan persiapan teknis yang baik sehingga hasilnya bisa maksimal. Harapan saya kayak gitu. Saya sebagai asesor dengan Bu Hajar itu juga kepingin panjenengan semua mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, salah satu cara mendapatkan nilai yang terbaik adalah saya mendapatkan hasil dokumen-dokumen yang terbagus. Melalui apa? Ya melalui zooming, melalui teknis yang lain, nah, sehingga ini bisa menjamin kelancaran daripada visitasi ini. Maka perlu saya adakan persiapan teknis akreditasi satuan PAUD. Teman-teman asesor yang lain saya nggak ngerti apakah menggunakan metode saya ini atau tidak, ya.
Ada juga yang sudah sosialisasi teknis, tetapi yang dijelaskan malah IPV katanya. Ya biarin aja, itu urusannya masing-masing pribadi asesor. Yang pertama adalah persiapan umum. Ya, persiapan umum benar-benar. Yang pertama adalah baca manual IPV-nya. Nah, saya ingin memastikan bahwa semua yang hadir di sini sudah membaca IPV dan manualnya. Nah, maksud saya kayak gitu. Siapa di antara bunda-bunda yang belum dapat IPV dan manualnya? Ada nggak? Tidak ada kan? Nah, berarti Semua ya. artinya semuanya sudah mendapatkan, ya, mendapatkan IPV dan manualnya. Kemudian yang kedua, tolong itu dipahami, ya, dari butir 1 sampai dengan butir 26. Kalau ada yang tidak jelas, tidak paham, tanyakan kepada kami, ya. Kalau itu ditanyakan kepada penilai, ditanyakan kepada dinas, nggak paham, nggak ngerti, tanyakan aja kepada saya. Kalau penilainya sebagai asesor, mungkin tahu. Tapi kalau penilainya tidak sebagai asesor, tidak ngerti. Maka tanyakan kepada asesor. Nah, untuk yang bimbingan ke saya, biasanya langsung tak suruh. Kemarin yang dampingi siapa gitu. biar ada kesinambungan ya. Bukan berarti saya nggak mau jelasin, enggak. Biar ada kesinambungan untuk terus berjalan. Yang nomor 3, didiskusikan dengan tim yang ada di lembaga. Jadi kalau ternyata nggak paham-paham, ya diskusikan dengan tim yang ada di lembaga. Timnya ada berapa? Ada 3 orang, ya diskusi 3 orang. Timnya ada 2 orang, ya 2 orang itulah didiskusikan. Nggak apa-apa. Karena ada lembaga-lembaga itu yang SDM-nya banyak, ada juga lembaga yang SDM-nya tidak terlalu banyak. Saya maklum. Kemudian yang nomor 4, bagi, artinya di personil itu silahkan dibagi, ya, dalam mencermati masing-masing butir dan mempersiapkan. Misalnya di lembaga itu ada 3 orang, maka butir 1 sampai 9 ini adalah orang pertama. Siapa nanti? Kemudian butir 10 sampai 20 ini orang lain, orang kedua. Butir 21 sampai dengan 26 ini orang ketiga. Itu contoh. Itu hanya contoh aja. Taruhlah misalnya mau dibagi-bagi yang lain, tidak sesuai dengan butirnya, monggo silahkan. Tetapi jangan diborong dari butir 1 sampai dengan butir 26, ini yang jawab itu aja. Yang lain pokoknya pendamping setia. Dari jam 8 sampai jam 16, Bu, bisa bayangin itu nanti ya. Kan kasihan banget. Nah, maka saya berharap ini betul dibagi, ya, jangan dibagi. Meskipun nyiapkannya bareng-bareng, besok ketika jawab kamu loh ya. Nah, kalau nggak paham, kalau nggak pas, boleh kawan yang lain nimbrung jawabin. Nah, ini persiapan umum. Nah, silakan dari persiapan umum ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bunda-bunda, silahkan. Saya beri kesempatan sebelum beralih ke persiapan berikutnya. Ayo, silahkan. Monggo. Tanya Bapak, saya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sebutkan nama sama lembaga ya, Bu. terima kasih atas waktunya Bapak. Saya Triwidayati dari TK Abad dan Negaran. Yang saya tanyakan adalah tadi Bapak menyampaikan untuk menjawabkan dibagi. Itu khusus untuk guru saja apa termasuk kepala sekolah dan guru begitu Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tri Widayati dari TK Abad dan Negaran. Langsung aja saya jawab kalau nanti ada pertanyaan dulu. Jadi
dibaginya itu menurut SDM yang ada di situ. Jadi kalau tahu misalnya nanti kepala sekolah, pertanyaan-pertanyaan yang terkait satuan barangkali lebih tepat. Kemudian kalau kepala sekolah itu juga mengajar, enggak apa-apa nanti juga mendapatkan bagian kecuali yang berurusan dengan satuan. Jawaban-jawaban yang butir-butir yang tidak terkait dengan satuan, yang terkait dengan stimuli guru di dalam membelajarkan anak. Boleh kepala sekolah juga ikut menjawab. Justru yang saya kehendaki itu jangan yang menjawab itu hanya kepala sekolahnya saja. Sementara ada 5 guru di sini cuma menjadi pendamping aja, cuma supporting dokumen. Ini Bu, nanti jawabannya. Ini Bu, nanti jawabannya. Enggak. Ya. Biar merata kayak gitu. Nah, kalau ternyata nanti misalnya ada guru A menjawabnya kok kurang seret, boleh ditambah. Maaf Pak, ini saya mau menambahkan jawaban teman saya Bu ini. Kayak boleh. Kalau memang ternyata nggak bener, pokoknya udah nggak bener deh kayak gitu kan. Bilang aja kayak gitu ya. Saya ada dokumen lain untuk melengkapi jawaban dari teman saya. Nah, seperti itu. Itu nggih Bu nggih. Jadi Terima kasih Bapak ya. ya, sama-sama Bu. Jadi prinsipnya ketika zooming nanti di dalam satu lembaga ya semuanya bisa ikut terlibat. Nah, seperti itu. Oke. Monggo Putri, ada masih yang mau diperdalam lagi? Matur nuwun Bapak udah cukup. Sudah Nggih. cukup, Mungkin baik. nanti. Terima kasih. Nggih, silakan yang lain. Silakan yang lain, monggo. Sudah, tidak ada. Baik. Yang kedua, tadi adalah persiapan umumnya. Nah, sekarang adalah persiapan khusus atau persiapan dokumen. Nah, persiapan dokumen ini terkait dengan IPV. Ya, terkait dengan IPV, tetapi saya tidak menjelaskan IPV-nya. Ya, butir 1 itu apa, butir 1, 2 itu apa, nanti di sesi yang lain. Tapi yang ini yang saya katakan untuk persiapan dokumen ini, apa yang harus disiapkan, bunda-bunda semuanya. Nomor 1 adalah siapkan file sesuai nomor butir. Disiapkan sesuai nomor butir. Coba saya ingin tes atau ingin konfirmasi ke bunda-bunda semua. Butir 1, butir 1 itu ada berapa dokumen Bu? Indikatornya. Butir 1 atau butir 1. Butir 1 dulu. Ada berapa dokumen? Dari TK Kanisius Komendaman mau menjawab? Boleh, silahkan Bu. Dibuka mic-nya. Ya, monggo. Ada 4 butir, Pak. Ada 4 butir. Butir yang pertama apa? Dibuka Bu. Didik menanamkan penilaian nilai-nilai agama, keimanan melalui dialog, dongeng atau cerita. Ya, terus yang kedua. Yang kedua, pendidik mengenalkan makhluk ciptaan Tuhan. Mengenalkan makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Ya, betul. Terus yang ketiga, pendidik memberikan contoh perilaku baik sesuai dengan nilai agama terhadap manusia sebagai ciptaan Tuhan. Oke. Yang keempat, pendidik memberikan contoh perilaku baik terhadap makhluk ciptaan Tuhan melalui kegiatan memelihara tanaman, kegiatan menyayangi binatang. Begitu, Bapak. Oke. Baik, terima kasih Ibu dari TK Kanisius Komendaman. Ya. Jadi butir 1 itu ada 4 indikator. Berarti dokumennya ya bisa foto, bisa video, bisa catatan dan lain sebagainya. Itu nanti tergantung sesuai dengan yang mau masuk di mana nih foto ini misalnya. Oh, foto ini
masuk di menanamkan nilai agama dan moral, berarti 1.1. Dikasih aja nama filenya 1.1. Berarti itu adalah butir 1, indikator nomor 1. Kemudian makhluk ciptaan Tuhan yang nomor 2, berarti nanti 1.2. Nama filenya ditulisin seperti itu. Ya, baik itu berupa foto maupun video kalau ada. Contoh perilaku baik, misalnya cium tangan, menghormati sesama teman. Berarti itu poin 1.3. Perilaku baik terhadap binatang atau makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Misalnya menyirami tanaman dan lain sebagainya, merawat, berarti 1.4. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kalau nanti udah selesai baru masuk butir 2. Kasih nama filenya adalah 2. 2 titik berapa? Tergantung indikatornya. Begitu. Dari nomor 1, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada Bapak dari KB Tunas Bangsa. KB Tunas Bangsa, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti dari kelompok bermain Tunas Bangsa Palian. Ingin menanyakan terkait di butir 1 untuk bukti yang akan difailkan nanti, apakah boleh satu foto ataupun satu video menerangkan untuk file 2 file kayak gitu atau 3 file itu, apakah boleh seperti itu atau hanya satu foto hanya untuk satu file begitu? Ya, oke. Baik, Mbak Hesti dari Tunas Bangsa. Mbak Hesti dari Tunas Bangsa kalian ya. Kalau panjenengan punya beberapa dokumen dan dokumen ini digunakan di beberapa butir, apakah boleh? Pertanyaannya itu. Jawabannya adalah bisa dan boleh. Ya, jawabannya bisa dan boleh. Itu yang harus digaris bawahi oleh Bapak dan Ibu semuanya. Bisa dan boleh. Nah, kemudian bagaimana caranya kita teknisnya kalau itu bisa dan boleh. Taruhlah misalnya di butir 1.4 itu nanti akan kita gunakan ya, akan kita gunakan juga di butir 3. Maka ya, nanti di butir 3 file yang ada di butir 1 tadi di-copy ya, dimasukkan di butir 3, dikasih nama dengan nama yang berbeda. Topiknya kan beda, gitu kan? Gitu. Kalau yang di 1.4 itu adalah contoh perilaku baik kepada ciptaan makhluk ciptaan Tuhan, misalnya di butir 3 ada kegiatan yang lain, misalnya motorik halus atau apa kayak gitu, atau cerita tentang yang lain. Saya belum begitu hafal ini kalau nggak buka instrumennya. Nah, prinsipnya boleh, tetapi nama-nama filenya itu tetap diberi nama. Jadi biarpun ada 3 tempat nggak apa-apa, tapi judulnya beda-beda. Nah, judulnya beda-beda. Paham ya, Iya, Pak Hesti iya, ya? siap. Iya, Pak. Makasih. Baik, sama-sama. Kemudian saya tambahkan lagi, kalau di situ ada foto, karena foto itu tidak ada suaranya, maka di foto itu diberikan keterangan. Nah, diberikan keterangan. Misalnya fotonya dipasang di MS Word. Di bawah foto itu dikasih di insert text box atau di insert tag, kasih keterangan. Ini apa ini? Misalnya taruhlah Ananda Suryono sedang melakukan praktek ibadah. Nah, kayak gitu. Jadi ada
ketika menyebutkan nama ini kan meyakinkan asesor. Wah, ini enggak cuman awal ngarang-ngarang aja ini kayak gitu kan, tapi ngerti bener ini ada anak namanya di situ. Di cross check, coba tak lihat daftar namanya nih. Oh bener ada siswa namanya Suryono di daftar apa namanya peserta didiknya. Baik, saya lanjutkan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi yang ada di nomor 1. Yang nomor 2, buat folder butir 1 sampai dengan butir 26. Nah, di mana buat foldernya? Buat foldernya di laptop panjenengan masing-masing. Nah, buat folder di nomor butir 1 sampai dengan butir 20. Kenapa? Nah, agar lebih mudah ya, organisasi filenya, manajemen filenya dibuat seperti itu. Nanti yang butir 1 dari 1.1 sampai dengan 1.4 dimasukkan di butir 1. Yang butir 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dimasukkan di butir 2 dan seterusnya sampai akhir butir 26. Kalau ternyata nanti tidak ada, waduh tak golek dokumennya ra ono ya udah nggak apa-apa ya gitu ya. Jadi tidak harus ada ya. Jadi taruhlah ya nanti Bapak dan Bapak Ibu bunda-bunda semua udah munyer-munyer golek dokumen kok nggak ada. Ya wis ora apa-apa, santai aja, kita tunggu pertanyaannya Bu Hajar besok seperti apa gitu. Bu Hajar punya kiat ya untuk mengeksplor panjenengan. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir terkait dengan dokumen. Kalau memang nggak ada digoleki ra ono, lah wong wis BDR lebih setahun ya kan. Yang dulu-dulu tidak ada dokumennya. Lah terus kon piye malah nglokro ra sido akreditasi. Jangan. Ini adalah kewajiban Bu Hajar, kewajiban saya nanti mengeksplor bagaimana bunda-bunda semua ini meyakinkan ke kami berdua ya, ke kami berdua bahwa panjenengan itu betul-betul sudah melakukan. Nah, apa? Ini langsung kita badari aja ya Bu Hajar ya, dan mereka juga siap ya, nanti biar nggak malu-malu ya. Minimal bunda-bunda semua, bunda-bunda besok kalau tidak ada dokumennya harus bersedia praktek. Ya, misalnya dokumen terkait bagaimana menyayangi makhluk ciptaan Allah. Ternyata nggak punya ini dokumennya, gambarnya ngelus-ngelus kucing raono kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu ya. Nah, sekarang coba dipraktekin Bu, karena dokumennya nggak ada. Nah, jangan siap, gitu loh. Gurunya ada berapa itu? Nah, kita asal tunjuk aja gitu kan. Ya, coba Ibu itu yang gabung dengan kita, tolong dipraktekkan bagaimana cara menstimulasi anak untuk bisa menyayangi makhluk ciptaan Allah. Gimana ini cara dongengnya gimana nih? Nah, dongeng dia di depan kamera kayak gitu, actionnya apa? Itu tidak saya lihat aja Bu. Ya, tidak saya lihat aja sama Bu Hajar, enggak. Tetapi ya, bunda-bunda, ini saya rekam. Jadi nanti saya rekam, ini saya rekod. Rekodnya tidak hanya rekod Zoom panjang kayak gini, enggak. Ini saya rekod, kemudian sebagai laporan saya akan saya berikan judul bahwa ini adalah hasil daripada praktek guru dan masuk di butir 1.4. Paham nggih? Nah, jadi kalau tidak ada dokumennya nggak usah grogi, nggak usah berkecil hati, tetap ada caranya bagaimana bisa melengkapi dokumen. Baik, saya lanjutkan. Kalau sudah dimasukkan di dalam folder-folder, maka copy folder tersebut ke Google Drive. Nah, copy folder tersebut ke Google Drive.
Google Drive-nya panjenengan sendiri. Ya. Kemudian yang nomor 5, pastikan posisi hak akses folder sudah dibuka. Ya, pastikan folder yang dibuat itu dipastikan ke kami bahwa itu sudah dibuka. Artinya kalau sudah dibuka itu seperti apa? Ketika saya klik itu bisa melihat. Oh iya, ini fotonya anaknya yang sedang nyiramin tanaman, dan yang sedang salin, yang tertib antri. Nah ini bisa kelihatan karena akses foldernya sudah dibuka. Kemudian pastikan bisa mengambil link. Nah, jadi kalau foldernya sudah dibuka, bisa mengambil link, bisa mengcopy dan paste. Nah, mengcopy dan paste bisa dikirim di chatnya Zoom maupun di WA. Nah, silakan dari poin 4, 5, 6, 7 ini bunda-bunda ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Atau ada yang belum tahu? Monggo silakan. Ada pertanyaan? Sudah bisa semua copy foldernya? Halo? Sepi sekali. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Silakan Bu. Pun berarti pun ini pun mengikuti ya? Sudah Bu, sudah masuk suaranya. Monggo silakan. Ada pertanyaan Bunda? Benar. Belum siap ya Pak, sebentar. Baik. Meskipun bunda-bunda sudah tahu, ya sudah tahu, akan saya share screen. Ya, akan saya share screen bagaimana cara, ya kan, cara untuk membuka. Kalau ngopinya semoga sudah bisa. Tapi bagaimana memastikan membuka folder yang ada di Google Drive, ya, yang ada di Google Drive. Bentar. Saya share screen. Ini saya share screen. Ini contohnya Bunda, sudah terlihat? Mohon maaf. Karena saya tidak bawa monitor, mohon repeat-nya, mohon komennya. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Baik, baik. Nah, Sudah kelihatan. sudah kelihatan. Alhamdulillah. Saya akan membuka atau Ibu perhatikan di sini misalnya di folder TK Wiro Brajan 2. Nah, TK Wiro Brajan 2. Kepala sekolahnya Bu siapa? Bu Ani. Bu Tami ya. Bu Tami itu sering WA saya. Malah saya nggak dapat TK-nya beliau. Alhamdulillah. Ya, sering konsultasi nanya-nanya. Ya. Ini contoh TK Wiro Brajan 2. Di sini sudah ada gambar orang. Ya, di sini sudah ada gambar orangnya nih di depan TK Wiro Brajan 2, ya kan? Nah, ini tandanya apa, Bunda? Ini tandanya bahwa folder ini sudah di-share. Paham ya? Bandingkan dengan folder saya berikutnya ini. Media pembelajaran. Ada gambar orangnya enggak? Tidak. Tidak ada. Artinya apa? Tidak bisa. Artinya folder ini belum di-share oleh pemiliknya. Pemiliknya saya. Nah, kayak gitu. Jadi untuk mengetahui di-share dan tidak itu sesungguhnya gampang. Ya, jadi ini berarti sudah di-share. Nah, bagaimana cara nge-share-nya kalau belum? Nah, contohnya begini.
Misalnya ini untuk media pembelajaran. Nah, nanti bisa dilihat, bisa dicek ya media pembelajaran. Media pembelajaran akan saya share. Caranya bagaimana? Tinggal diklik yang dapatkan link di sini, Bunda. Kelihatan nggak? Ada yang masuk lagi. Klik. Nah, diklik yang gambar klip itu. Nah, setelah diklik yang gambar klip, maka dicari di sini ada kata dibatasi. Terlihat, Bunda? Terlihat. Ya, dibatasi. Ini diklik diganti siapa saja yang memiliki link. Nah, harus seperti itu. Siapa saja. Siapa saja yang memiliki link. Baru di copy linknya. Nah, tadi yang pertanyaan saya bisa mengcopy link. Copy linknya dari mana? Ini salin link. Copy link. Ya, atau salin link atau copy link. Ini salin link. Klik. Nah, kalau sudah baru diklik selesai. Nah, diklik. Baru klik selesai, baru bisa dikirim, baru dikirimkan. Misalnya nih, saya kirimkan di chat. Nah, saya kirimkan di chat. Saya enter. Nah, Bunda-bunda sudah bisa melihat sekarang apa isi folder di media pembelajaran yang saya buat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi cukup di copy link, kemudian di sininya diklik paste atau paste. Bisa nggak itu kalau dikirimkan di WA? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. TK Wiro Brajan, apa sih dokumennya? Lah ini kemarin dokumennya nih. Bu Tami saya mintain tolong karena saya mau diklat. Bu, saya pinjam ini. Oh, dikirimin baik banget Bu. Terus nih KB Aisyah Lutfana juga. Nah ini, tapi ini belum dimasuk-masukin. Nah, belum dimasuk-masukin foldernya. Masukin folder. Ya. Jadi nanti misalnya foldernya TK Wiro Brajan 2. Nah, kasih folder. Nih. Butir 1. Butir 1. Buat lagi. Butir 2. Kalau sudah dikopikan dari apa namanya? Hard disk ya. Enggak perlu bunda-bunda itu membuat kata butir 1, butir 2 enggak perlu ya. Tinggal apa? Tinggal di copy folder aja bisa. Nah, ya gitu, enggak perlu lagi dibuat butir 1, butir 2 enggak perlu. Ya, cukup dikasih di copy aja dimasukkan di sini. Karena TK Wiro Brajan 2 ini sudah saya share, maka otomatis yang di dalamnya juga ikut tershare-kan. Nah, juga ikut bisa dibuka. Nah, kita contohkan, kita lihat dulu di sini butir 2. Kedua, kita cek linknya apakah dibatasi atau tidak. Nah, ini sudah siapa saja yang memiliki link. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti ini dulu, Bunda, terkait dengan penyiapan dokumen. Nah, silahkan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan sebelum lanjut ke slide berikutnya. Yuk, silakan. Monggo, jangan malu-malu. Karena salah satu indikator, salah satu cara sukses akreditasi adalah sukses juga di dalam mempersiapkan dokumen-dokumen ini.
Monggo, jangan malu-malu. Ini adalah forum kita, bukan forumnya orang lain. Ini adalah forum kita. Anggap aja saya bukan asesor bersama Bu aja, tapi adalah teman bunda-bunda semua yang siap untuk mengantarkan panjenengan mendapatkan nilai terbaik untuk lembaga panjenengan. Saya nggak ngerti kalau jenengan itu nggak cerita, ini kayak gitu-gitu loh. Monggo silakan. Atau Bu Hajar mau nambahin dulu Bu dari slide saya yang kedua dan ketiga Bu. Monggo silakan Bu. Kalau untuk teknis itu filenya tidak Pak, jenengan kan sudah pakarnya. Bisa diterima nggih, Bunda-bunda penjelasan saya ya? Sudah jelas. Bisa, Mbak. Baik, alhamdulillah. Saya lanjutkan untuk persiapan Zoom. Nah, persiapan Zoom. Tadi persiapan umum, persiapan dokumen, ya kan? Nah, sekarang persiapan Zoom. Pak Sorki ngece tenan, darani aku raiso nganggo Zoom. Ya, bukan seperti itu. Ya, tidak ada maksud sedikit pun yang seperti itu. Tapi posisi saya dan Bu Hajar hari ini adalah memastikan, mengkonfirmasi bahwa panjenengan itu bisa. Nah, jadi saya akan sedih kalau panjenengan akreditasi ini menjadi terhambat karena apa? Karena operasional Zoom-nya yang kurang cantik. Seperti itu. Baik. Saya lanjutkan. Barusan kita sudah selesai menyiapkan dokumen. Kita lanjut ke persiapan Zoom. Apa persiapan Zoom itu? Jadi, bunda-bunda semua, selama pandemi lebih dari 1,5 tahun ini, panjenengan sudah sering yang namanya ikut Zooming, ya kan? Dari pagi sampai pagi, gitu. Dari pagi sampai pagi lagi itu ikut Zooming, hingga pekerjaannya Zooming. Keren banget, ya kan? Tetapi selama ini panjenengan itu kan menjadi peserta, paham? Ya kan? Selama ini panjenengan itu menjadi peserta. Padahal besok ketika visitasi itu panjenengan menjadi artisnya. Saya yang menjadi pesertanya. Jadi yang lebih banyak menjelaskan itu bunda-bunda semua. Maka harus punya kecakapan di dalam penggunaan Zoom. Kalau biasanya apa? Cuman di setel Zoom-nya disambi teturon, disambi yang lain masih bisa. Nah, besok nggak bisa, Bu. Harus standby di depan Zoom. Ya kan? Harus standby di depan Zoom. Apa saja ini? Nah, ini saya identifikasi itu ada 12 hal yang perlu dipersiapkan ketika besok kita akan Zooming. Ya. Nomor 1. Daftarkan peserta dari lembaga yang akan ikut Zoom. Jadi besok, bunda-bunda, ketika besok akan visitasi, itu akan ditemui oleh berapa orang? Oh, besok akan ditemui gurunya ada 4. Kepala sekolahnya 1. Berarti ada 5 orang. Akan saya undang Pak Lurah, misalnya kayak. Berarti ada 6 orang. Akan saya undang, ya misalnya orang tua siswa. Berarti ada 7. Berarti nama Pak Lurah dan nama orang tua itu ikut dimasukkan di dalam daftar yang akan ikut. Paham? Meskipun ya, itu hanya ikut pada saat Pak Lurah mungkin hanya ikut pada saat pembukaan. Nah, kayak gitu. Terus orang tua nanti akan menjawab pertanyaan di butir-butir yang akhir, keikutsertaan orang tua. Boleh nanti didahulukan, nanti butir 26 misal. Duluan ini, bapaknya selak.
ada kegiatan yang lain atau ibunya ada kegiatan yang lain, boleh minta aja sama asesornya. Mohon maaf Pak Sur, Bu Hajar, ini butir yang ini mohon didahulukan pertanyaan untuk orang tua. Oke, siap. Butir-butir yang lain nanti. Karena kalau butir-butir yang lain kan urusannya dengan kepala sekolah, urusannya dengan guru, kan semuanya udah standby di situ. Paham ya? Nah, ini daftarkan peserta dari lembaga yang akan ikut Zoom. Tapi kalau saya nggak ngundang Pak Lurah kok Pak Sur, ya sudah. Kalau nggak ngundang Pak Lurah juga nggak apa-apa. Ya. Pak Sur, di tempat saya itu cuma ada 1 guru dan 1 kepala sekolah. Kepala sekolahnya nyambi ngajar, berarti cuma 2 orang. Ya wes 2 orang aja. Kayak gitu ya, 2 orang. Adanya seperti apa sesuai dengan dapodik yang ada. Yang kedua, pastikan berada dalam jangkauan sinyal yang bagus dan kuat untuk Zoom. Nah, yang tadi keluar masuk itu saya identifikasi dari mana tadi? Tunoto Prajan. Bisa jadi meskipun itu di kota, ya, tetapi sinyal itu kehalang oleh taruhlah misalnya hotel karena ada tingkatnya tinggi. Di samping hotel ini, jadinya sinyalnya nggak kuat. Di posisi yang lain. Atau yang kedua, bisa jadi menggunakan sinyal dari provider yang tidak pas posisinya di situ. Saya tidak mengatakan tidak baik. Jadi semua provider itu baik. Cuman kadang pas titiknya atau tidak. Jadi ada yang bilang bahwa simpati itu pasti bagus. Enggak tentu. Saya pernah pakai Bu, simpati itu di besi KM9 itu. Los Bu di sana. Saya sedang lagi ngajar waktu dulu itu pembelajaran online untuk evaluasi online. Sampai di sana los, nggak ada. Justru yang paling bagus di sana itu justru tri. Nah, padahal orang bilang tri kurang bagus, tapi di sana malah paling bagus. Maka saya nggak boleh atau nggak berani lagi bilang bahwa simpati itu paling bagus. Enggak. Jadi saya hanya minta untuk bunda-bunda semua dipastikan bahwa posisi kita di dalam Zooming besok itu berada dalam jangkauan sinyal yang bagus dan kuat untuk Zoom. Nek WA melebu nah iya kalau WA ya. Tapi kalau Zoom belum tentu karena Zoom itu bisa yang ditransmisikan datanya itu lebih banyak. Ada audio, ada video, ada file. Sehingga butuh sinyal yang kuat. Berikutnya, pastikan hardware, audio, dan video berjalan baik. Hardware audio. Jadi audio itu yang hari ini Bapak dan Ibu bisa memungkinkan mendengarkan suara saya. Juga bunda-bunda bisa menggunakan tes mic. Menggunakan mikrofonnya. Beruntung tadi bunda-bunda mestinya bisa ketika saya melontarkan pertanyaan itu buru-buru menjawab. Karena apa? Karena sekaligus untuk mencoba mic-nya jenengan. Gitu loh, ya. Tadi yang udah bertanya itu ada Bunda Triwidayati dari TK Aba Danu. Ya kan, ada Mbak Hesti dari Tunas Bangsa. Itu artinya apa? Saya udah ngasih centangan di sini. Oh, mic-nya bagus. Kalau yang lain belum, saya nggak ngerti. Bisa jadi loh, mic-nya nggak bisa jalan, sehingga saya nggak bisa dengar suara apa-apa. Padahal di situ udah ngomongnya kenceng banget, tapi nggak denger. Saya nggak dengar nih, telinga saya nggak bisa mendengar. Nah, itu perlu dipastikan bahwa audio maupun video itu cam-nya. Nah, ini cam-nya. Ini bisa berjalan dengan bagus. Karena ada juga cam-nya udah tak
jalanin kok nggak bisa hidup-hidup ya ini ya camnya ya. Nah, ternyata jalurnya putus. Gimana ini kalau jalurnya putus? Ya otomatis bunda-bunda harus membeli advance cam. Jadi cam yang ada dicolokin aja, tidak dari laptop tapi dicolokin aja. Atau menggunakan camnya HP. Nah, nanti diinstal aplikasi. Itu contohnya. Nomor 3. Oh, nomor 3 sudah. Nomor 4, pastikan Zoom sudah terupdate di 574. Nah, ini pesannya dari BAN, Bu, bukan dari saya. Karena apa? Karena di BAN Zoom-nya adalah Zoom yang terupdate di 574. Kalau saya Zoom-nya masih pakai yang dulu-dulu bagaimana, Pak Sur? Boleh. Tetapi nanti panjenengan tidak bisa yang namanya masuk di breakout. Ya, tidak bisa masuk yang namanya di breakout. Nah, coba bunda-bunda di situ sudah muncul breakout-nya belum? Belum ya? Di zooming-nya itu sudah ada toolbar breakout-nya belum? Belum ya, nah, belum ya. Karena memang belum saya buat. Jadi nanti iya, memang belum dibuat ya gimana mau muncul gitu kan? Ya memang belum saya buat. Nanti kita nyoba bagaimana masuk di breakout. Ya. Biasanya kalau Vikan kan jarang yang pakai breakout kayak gitu kan. Ya, video conference itu jarang. Nah, besok ini taruh tanggal 4. Ya. Atau kalau kita mulai itu tanggal 7 ya Bu Ajar ya. Nah, tanggal 7 itu mungkin ada 50 lembaga Bapak dan Ibu yang akan visitasi di Jogja. PAUD di Jogja ini ada 50 lembaga yang visitasi. Dan itu harus dipantau oleh BAN. Caranya bagaimana? Caranya ya pakai breakout. Jadi masing-masing itu dibuatin ruang sendiri-sendiri, buatin kamar virtual sendiri-sendiri. Ini kamar virtualnya tanggal 7 PAUD mana ya Bu Hajar ya? Yo, siapa yang tanggal 7 ayo? Tanggal 7 Agustus. Di tes mic-nya. Tanggal 7. Siapa? Silakan bersuara tanggal 7. TK Kanisius Wirobrajan, Pak. Oh iya, TK Kanisius Wirobrajan. Oke. Besok kita akan ketemu tanggal 7 di roomnya TK Kanisius Wirobrajan. Nah, sehingga apa? Sehingga jangan salah masuk kamar. Gitu. Baik saya maupun timnya Kanisius. Taruhlah misalnya. Timnya Kanisius itu ada 5 orang. Ya, 5 orang, 4 itu dari lembaga, 1 orang dari luar. Terus semuanya sudah diupdate Zoom-nya di 574. Nah, tamu yang dari luar ini ternyata kelupaan tidak diberitahu. Sehingga apa? Sehingga dia nggak bisa ini mencari breakout karena tidak atau belum diupdate Zoom-nya. Jadi risiko terbesarnya ya, itu adalah tidak bisa masuk ruangan. Ya. Tidak bisa masuk ruangan. Nanti harus ditetah. Harus ditetah, paham kan ditetah ya? Harus ditunjukkan, ada penunjuk jalan ini, ditariin oleh sekretariat. Nah, kalau bayangin bunda-bunda semua, kalau ada 50, kemudian ada 50 lembaga, masing-masing itu ada 7, nah berarti kan 7 kali 50, ada 350 orang yang harus dituntun satu persatu. Nah, nanti visitasi itu bisa mulai jam 10 baru bisa mulai. Tapi kalau alatnya ini udah lengkap, tinggal diklik breakout, masuk ruangannya masing-masing, cepat sekali. Tidak sampai 2 menit, kita sudah masuk di dalam ruangan kita masing-masing. Jadi pesan saya, pastikan Zoom-nya sudah terupdate di 5
574. Apakah ada yang belum diupdate? Monggo, masih ada waktu ya untuk bisa mengupdate. Lanjut, nomor 5. Pastikan bisa merename atau mengganti nama. Jadi besok namanya akan ditentukan oleh Ban. Misalnya Asesor Suryono, Asesor Hajar Widyastuti. Kemudian kalau yang dari asesi mungkin kan Asesi TK Kanisius Komendaman, Asesi TK Kanisius Komendaman 2 atau langsung pakai nama. Ya. Jadi biar membedakan mana yang ini asesor, mana ini yang asesi, mana itu yang sekretariat ban. Nah, nanti akan diidentifikasi melalui nama-nama yang ada di sini. Ini gunanya kita bisa mengganti nama. Nomor 6. Pastikan bisa menggunakan share screen. Kenapa? Sekali lagi, bunda-bunda biasanya mengikuti Zoom kan duduk manis, nyimak karo ngombe nasgidel, karo maem snack gitu kan. Nah, besok udah enggak lagi. Dari jam 8 sampai 14 itu garing, Bu. Karena apa? Sibuk banget gitu loh, sibuk banget kan gitu. Nah, apalagi ini misalnya tolong ditunjukin dokumen KTSP-nya, Bu. Gitu. Nah, nunjukkannya tidak kemudian ini loh, Bu, pakai kertas gini terus ditunjukin gini. Ini, Bu, KTSP saya. Gitu ya. Enggak jelas, diginiin lagi. Di apa namanya? Dideketin sama kamera. Enggak gitu nunjukkannya. Nunjukkannya pakai share screen, fasilitas share screen. Nah, boleh nanti beberapa orang mencoba. Yang tidak yakin, yang belum bisa, mumpung ada waktunya, saya beri kesempatan untuk mencoba. Nomor 7, pastikan bisa open dan off cam. Jadi kapan open dan kapan off. Membuka kamera itu juga penting, misalnya pada saat pembukaan. Itu open kamera, boleh, Bu. Ya. Tetapi kalau ternyata sinyalnya itu munyer-munyer itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia itu ya enggak lancar kayak gitu ya. Indikatornya itu merah gitu, udah cenderung kuning, merah. Kalau yang lancar apa, Bu? Sinyalnya, tandanya? Hijau. Putih. Oh, salah. Yang lancar itu putih. Pokoknya kalau nanti ada indikator yang kuning, ya, kuningnya sering-sering muncul gitu, apalagi merah. Nah, itu berarti cam-nya ditutup, di-off-kan. Bukan ditutup terus digolek ke isolasi, terus kameranya yang di laptop di sini ditutup, disolasi aja. Suruh katanya Pak Sur suruh nutup kamera ini gitu. Terus dilakban. Bukan itu gitu loh. Ya. Ini misalnya tutup kamera. Nah, ini saya tutup ini kamera saya. Bunda-bunda bisa melihat saya enggak? Enggak bisa kan? Nah, karena sedang saya tutup ya. Ini juga ditutup. Nih, ini tak tutup nih kamera saya. Kelihatan saya enggak? Iya, enggak kelihatan, tapi masih kelihatan itu backgroundnya, ya kan? Ini namanya cuman menutup kamera fisik, tetapi secara sinyal ini masih membutuhkan kuota sehingga tetap aja menghambat. Ya, jadi kalau misalnya tutup aja Bu kameranya, berarti di off-in videonya. Nah, ngomongnya menjadi jelas. Yang tadinya kayak sinden itu yo mas ngolet kayak gitu. Nah, itu akan ganti lebih jelas, lebih jernih karena videonya di close atau di off cam. Paham ya? Jangan kemudian minta di off cam digolek lakban ditutup. Nah, terus
nomor 8, pastikan bisa open off microphone. Jadi tadi bisa ngomong, saya bisa terdengar suara saya ke bunda-bunda semua karena saya mic-nya saya on-kan. Gambar mic-nya dicorek. Nah, ini gambar mic-nya dicorek. Itu artinya posisinya mati kamera mikrofonnya. Jadi kalau mau ngomong ya diaktifkan. Kalau sedang tidak ngomong dimatikan. Butuh dihidupkan lagi. Taruhlah misalnya bunda-bunda sedang berdiskusi, siapa ini si arek jawab, kowe wae. Nah, gitu. Yang seperti itu dimatiin aja, dan saya sama Bu Hajar nggak denger kayak. Dimatiin aja. Nah, kemudian bunda-bunda juga dipastikan bisa menggunakan chat. Kalau misalnya nanti seperti yang sudah saya contohkan tadi, dipastikan di sini di chatnya. Nah, itu artinya sudah bisa menggunakan chat. Kemudian pastikan bisa ngirim link file melalui chat. Yang saya lakukan ini tadi sudah mewakili bagaimana menggunakan chat. Ya. Pastikan bisa masuk breakout room. Nah, nanti akan saya cobakan bunda-bunda biar bisa masuk breakout room. Yang nomor 12 terakhir ini menggunakan headset bagi yang memasang lebih dari satu alat. Nah, bunda-bunda, ketika besok panjenengan itu visitasi, kemungkinan dalam satu ruangan atau satu satuan itu kan ada beberapa laptop, ya kan? Ada beberapa laptop yang masuk atau secara bersama-sama sedang mengaktifkan Zoom. Nah, di room yang sama ataupun room yang berbeda. Itu pasti akan bising. Tengkruat. Maka caranya agar tidak seperti itu. Maka caranya bunda-bunda cukup menggunakan headset. Headsetnya tidak perlu yang pakai headset seperti penyiar radio, seperti miliknya Gombloh almarhum. Tidak perlu. Cukup bunda-bunda menggunakan headset HP juga bisa. Nih contohnya. Nah, ini saya sedang merelay Zoom yang lain juga nih. Ya. Tetapi saya menggunakannya yang satunya saya pasangin headset. Cukup headset, beli headset aja nih, beli headset. Ya. Headset HP itu, Bu. Itu berapa itu? Sekitar 15 sampai 30.000 lah, tergantung kualitasnya. Itu kalau lebih bagus ya yang original. Sehingga ada mic-nya yang bagus juga di situ, sehingga bisa langsung bisa dipakai untuk alat mic dan earphone-nya maupun mikrofonnya. Sampai di sini dulu bunda-bunda semuanya terkait dengan persiapan Zoom. Nah, silakan kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Monggo silakan. Monggo silakan. Ayo. Maaf, saya tanya lagi, Bapak. Oh, nggih, monggo Bu Tri. Untuk pendaftaran itu sebelum, maksudnya paling lambat berapa hari sebelum visitasi, begitu Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Triwidayati dari TK Abadan. Untuk pendaftaran paling tidak
H-2. Ya, Ya, sehingga kalau saya lupa itu H-1-nya kan saya masih bisa mendaftarkan ke sekretariat. Jadi kalau nanti kok aku di admit yo. Nah, kemungkinan karena apa? Karena tidak didaftarkan. Siapa ngerti ini ada orang lain kemudian masuk kayak gitu ya. Masuk ingin ikut zooming bersama asesi dan asesor. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi H-2 ya, Bu. Nah, jadi dari TK apa, kemudian namanya siapa. Nanti kita kirimkan juga ke sekretariat. Bukan saya yang mendaftar, kami adalah hanya jembatan aja untuk mengkomunikasikan kepentingan Ibu ke sekretariat. Itu sudah kami lakukan 2 tahun yang lalu sudah kita menggunakan yang seperti itu. Terima kasih Pak Sur. Sami-sami Bu Tri. Silakan yang lain, monggo Bunda. Itu ada di chat Pak, itu caranya itu apa mengecek Zoom 5.7 itu Pak di chat. Monggo. Oh, baik. Bagaimana caranya untuk ngecek apakah Zoom-nya sudah di 57.4 atau belum? Nah, sebentar, kemarin itu cari HP dulu ya. Saya sudah screenshot tetapi saya share ke teman yang lain. Carinya dulu ya. Semoga ada. Karena sedang zooming seperti ini, saya nggak bisa menunjukkan. Kalau dalam posisi tidak zooming, itu nanti akan terlihat bahwa Zoom kita sudah masuk di 574. Bentar. Modelnya Zoom ini. Ya. Oke Bu, ini saya PM dulu pertanyaan ini. Ini. Nanti akan saya kirimkan melalui Bu Hajar atau melalui grup yang lain. Bagaimana caranya ngecek Zoom yang sudah di 57.4. Karena saya sedang ada kegiatan, artinya ada zooming seperti ini, sehingga tidak bisa menampilkan cara ngeceknya. Ya, belum ketemu aja sih sebetulnya, belum ketemu aja. Oke, yang lain silakan. Breakout room. Great. Saya akan membuat 4. Sebentar lagi Bapak dan Ibu saya akan membuat breakout room ya, saya akan membuat breakout room dan membuka roomnya ya, saya akan membuka roomnya. Bapak dan Ibu nanti bisa masuk di room itu, kalau memang udah masuk berarti langsung otomatis ya. Oke. Ya, silakan dicek. Bunda-bunda, silakan dicek. Nah, silakan. Sudah muncul belum breakout room-nya? Sudah. Sudah Pak Sur. Nah, sudah. Coba sekarang kalau sudah masuk di breakout room, silahkan masuk di room masing-masing.
Nanti kalau udah masuk di room masing-masing jangan lupa keluar ya. Jangan lupa keluar. Breakout room-nya di lurusnya toolbar itu. Ya, ini udah. Oke. Ada 4 room yang sudah saya buat. Ya, silakan masuk. Semuanya masuk room dulu. Ya, semuanya masuk room dulu. Ini di room 2 ada. Saya akan pergi ke room tiap room ya. Jadi ya, halo Bu Tuti. Nah, Sudah masuk. ya sudah masuk room ya Bu. Seperti Sudah, ini. Bapak. Oke. Sudah. Jadi nanti jenengan bisa praktek untuk keluar room kemudian masuk lagi. Ya, ini kan baru masuk room, keluar room. Jadi ini kan bisa masuk, ini belum bisa keluar. Ya kan? Ya. Nah, coba nanti Ibu bisa mencoba untuk keluar kemudian masuk lagi. Tidak keluar ini loh, tidak keluar dari Zoom, tidak, cuman keluar di room. Ini masuk kamarnya room 1, nanti masuk di keluar berarti ke room yang paling awal atau di lobby namanya. Ya. Silakan. Pilihannya adalah live room. Itu ada tulisan live room. Itu diklik aja live room. Nah, saya akan meninggalkan Ibu menjadi live breakout room. Nah, kayak gitu. Ini sudah Bu Hajar kayaknya bisa masuk-masuk juga ke room yang lain, Bu. Bisa Pak, tetapi saya hari ini laptop yang saya bawa itu kan kalau dimasuk di breakout nanti hilang tampilannya hitam. Terus sementara ini sekarang saya nggak usah masuk dulu. Oh, Biasanya ya. saya nggak pakai laptop ini Pak. Oh, gitu. Nah. Kameranya kurang bagus Pak. Oh, yang gitu. ini. Siap. Saya tak nyobain dulu. Monggo Bu Tri, sudah bisa di main session toh. Jenengan masuk di room 1, nanti boleh keluar lagi. Coba dulu ya Bu ya. Oke. Halo semuanya. Ini bingung ya. Nggak apa-apa. Ya, ini adalah room 2 ya. Tadi masuk otomatis atau masuk sendiri? Masuk sendiri. Masuk sendiri, baik. Sekarang di tampilan di pojok mana ini, pojok kanan bawah itu ada live room. Nah, live room itu gunanya untuk keluar room ini. Ya. Nanti Bunda bisa meninggalkan room ini, masuk di main session yang lobby di ruangan besar di aula, ibaratnya kayak gitu. Nanti bisa masuk ke sini lagi. Jadi Bunda silakan praktek yang seperti ini karena ini besok kita gunakan pada saat visitasi. Biar tidak bingung. Dipastikan dengan yakin aku ki wis iso mlebu metu kamar. Nah, kayak gitu. Paham nggih? Ini saya tinggal, saya akan masuk ke room yang berikutnya. Baik, selamat mencoba Bunda. Kalau ada kesulitan nanti kita diskusikan. Itu ya. Ya, silakan live room dulu, coba tak tungguin. Live room dulu. Tidak live meeting tapi live room ya, live room. Coba diklik live room. Ya. Kemudian menuju main session. Nah, kayak gitu. Monggo Bu Pos Paut Abimanyu. Silakan. Bisa live room dulu, Bu. Pos Paut Wisanggeni. Nah, ini juga Kulon Progonya mana, Bu? Di on-kan dulu mic-nya. Mic-nya belum on. Nah, gitu. Rendah, Mak. Oh, rendah. Rendah, tidak terlalu jauh kalau rendah. Ya. Kan mepet kali Progo.
Iya, Pak, betul. Jadi monggo Bu dicoba live room dulu baru nanti masuk lagi. Oke. Mana Pak live room-nya? Pojok Bu. Ibu pakai HP atau pakai HP ini laptopnya tadi belum siap. Oh, nggih. Di mana ya kalau kalau HP itu ada juga live room-nya, Bu. Coba Bu dicari Bu di sisi-sisi yang di situ. Oh, iya. Oke, saya live room dulu, live record. Kan, nah ini udah ketemu lagi. Sudah ketemu, Pak. Ya, saya akan masuk ke room 3. Tadi baru room 2 soalnya. Halo semuanya, selamat pagi. Ini Halo Pak. Selamat pagi Pak. ya, ini room 3. Iya. Nah, ini room 3. Tadi masuknya otomatis kan? Iya. Ya. Oke. Nah, besok kemungkinan masuknya tidak otomatis. Sehingga Bunda, saya harapkan bisa belajar juga live room. Ya, live room. Iki di-join Mbak. Dia pemilih. Di pojok kanan bawah itu ada tulisan live room. Nah, itu nanti diklik aja, klik live room. Nanti ketika masuk di breakout room lagi, masuk di room ini. Room ini room berapa tadi? Room 3. Nah, masuk di room 3. Nah, monggo silakan boleh dicoba live room-nya, kemudian nanti masuk lagi. Ya, nanti masuk lagi di room 3. Ya, jadi live dulu, kemudian baru nanti masuk lagi. Iya, Pak. Mau lihat gimana Mbak? Terima kasih. Monggo dicoba, Bu. Break. Ini live room ya, Pak ya? Oke, live room dulu terus nanti masuk lagi. Oke. Ngobrol-ngobrol sama temennya dalam satu room. Oke, coba live dulu. Room 3. Saya live room. Saya akan masuk berikutnya di room 4. Dari halo. Kok suaranya apa Pak? Halo. Ibu. Ibu Harapan Mulia. Ye, halo Pak. Halo Pak. Ibu Partini. Ibu Partini ini dari mana ini Bu Partini ini? Dari tahun apa? Sama Ibu. Tapi saya ngenip. Kayaknya kok asik tuh Harapan Mulia di kebun ya? Iya, Pak. Cari yang sinyalnya bagus, Pak. Wah, ini ngapik tenan ini. Yang kemarin itu di mana itu? Yang malah los itu. Waktu dicoba itu. Nih. Ini Bu Suparti ini dari Danu Negaran Pak. Oh, yang Danu. Oh, okay. Tadi kok putus nyambung lah Bu? Sinyalnya putus nyambung tadi. Iya Pak. Agak putus-putus anunya. Oh, okay. Besok dicari lagi yang posisinya paling bagus. Ini kayaknya bagus Bu. Ini di lembaga toh? Terus nanti Pak. Ini di lembaga. Iya Pak, di lembaga kita bertiga. Posisi bagus ini. Kalau tadi kemungkinan karena apa nggak ngerti Pak. Menjadi putus nyambung. Ya. Ini ada Bu Juminten, pas paut apa ini sama Bu Endang, tapi off cam ya. Silakan Bunda, sekarang mencoba untuk live room, kemudian nanti masuk lagi. Paham? Live room. Ya, live room, kemudian nanti masuk lagi. Kalau memang udah bisa, langsung ke main session kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, intinya jadi kita nyoba masuk room, kemudian keluar, masuk lagi, yakin bisa, beres. Nah, gitu ya. Yo, ini saya tinggal ini roomnya ke room berikutnya soalnya.
Ini yang masih ada di room, tinggal di room 3 ada 1 orang, room 4 ada 2 orang. Ya. Yang lain sudah ada di main session. Ya. Tak mute ya apa enggak gitu ya? Oke, monggo sambil menunggu teman-teman yang lain yang masih mencoba. Tak pindah aja. Wes. Tak pindah ke main session. Oke, demikian Bunda untuk praktek masuk dan keluar room. Silahkan kalau ada pertanyaan. Atau tidak hanya yang masuk dan keluar room, yang ini tadi urusannya dengan persiapan menggunakan Zoom. Nah, persiapan menggunakan Zoom. Ada? Tidak? Monggo silahkan. Sudah jelas nggih? Sudah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti udah jelas ya Bu Ajar ya. Karena masih malu-malu mau bertanya mungkin. Insya Allah sudah, Pak. Oh ya, baik Bu. Nah, saya lanjutkan lagi. Masih ada nggak nih yang sisa di room? Tak cek dulu. Jangan-jangan masih ada yang sisa. Baik, nggak ada. Semuanya sudah di main session semua. Saya lanjutkan untuk berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini berikutnya adalah tadi bekerja untuk persiapan Zoom. Nah, sekarang bekerja multitasking. Bapak dan Ibu, untuk Susanti kelempar. Jadi salah satu kelancaran, faktor kelancaran daripada proses visitasi besok yang akan kita lalui bersama, panjenengan sebagai asesi, saya sebagai asesor, itu antara lain ditentukan oleh kesiapan kita di dalam bekerja secara multitasking. Nah, maksudnya apa tuh Pak Suryo meden-meden? Ini enggak meden-meden. Tetapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi sekarang. Ya, meskipun usia udah ada yang sama saya, ya, seksi, ya. Tapi ada juga yang milenial ya, alhamdulillah. Tapi kalau yang usia seksi itu sebetulnya saya juga kasihan. Ya. Termasuk saya, Bapak. Seksi. Tuh, ya, semoga tetap semangat Bu ngikutin kayak gitu ya, mengikuti teknologi. Kita kan termasuk orang yang paling beruntung ya, bisa menikmati teknologi dari yang sederhana sampai canggih kayak gitu ya, dari yang sederhana sampai canggih. Apa itu bekerja multitasking itu? Bekerja multitasking itu dalam satu kesempatan tetapi banyak pekerjaan. Apa saja? Zoom-nya terbuka. Ya kan? Terus buka file PDF dokumennya, buka foto, buka folder, gitu kan? Setelah itu buka di Google Drive, kirim linknya. Terus ada share screen, ada close screen, ya. Kemudian Bapak dan Ibu nanti bunda-bunda juga harus membuka Sispena, ya, harus juga membuka Sispena, tetapi hanya untuk pada saat presensi saja. Jadi presensi nanti di awal dan di akhir. Ya, di awal dan di akhir. Di acara pembukaan dan acara penutupan. Itu harus melalui Sispena dibuka. Nah,
pekerjaan ini kan jenengan harus ngerti indikatornya. Oh, saya ini sekarang sedang aktif di Zoom. Oh, saya sedang membuka file. Oh, saya sekarang lagi aktif di Google Drive untuk kirim link, misalnya kayak gitu, mencari kirim link. Oh, saya sedang akan melakukan share screen, kayak gitu. Terus indikatornya apa sih kalau sedang share screen itu, gitu kan? Terus saya ingin menutupnya bagaimana? Nah, itu tadi yang kompetensi di Zoom. Ya. Tapi pekerjaan ini, 6 pekerjaan ini kadang dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan atau mungkin berurutan di dalam satu laptop. Nah, bayangin Bu, ya bayangin. Kita yang bekerja aja merasa capek, apalagi laptopnya. Laptopnya lebih capek lagi karena apa? Karena dia harus nginget-inget, saya sedang diperintah untuk jalanin Zoom. Saya sedang diperintah buka file. Saya sedang diperintah kirim link. Yang memerintahkan kita, gitu kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan pekerjaan yang multitasking. Nah, maka untuk memperlancar itu, Bunda-bunda, saya persilahkan menggunakan mouse. Ya, pakai mouse Bu, akan lebih mudah. Meskipun aku nganggo mouse ya ora apa-apa. Bisa nggak pakai mouse, pakai yang ada di mousepad-nya di laptop. Tapi kadang sok meletra-meletri. Kalau udah nggak bagus, nah, saya nyaranin usahakan pakai mouse. Maka di sini saya tulis. Karena apa? Karena saya sendiri udah kalau tidak pakai mouse itu agak kesulitan. Ya, lebih mudah bekerja menggunakan mouse. Ya. Lanjut. Ini hanya menekankan bahwa bunda-bunda harus siap bekerja untuk multitasking. Ya. Nah, stop share screen dulu. Saya lanjut ke berikutnya. Nah, ini. Oke. Saya share screen lagi. Acara visitasi. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Sudah kita siapkan. Ibaratnya orang itu mau mantu. Wah, wis ngitung-ngitung ngantek jelimet. Mempersiapkan tenanan. Nah, mempersiapkan tenanan. Sebentar, ini ada WA masuk dari Bukit. Nah, inilah besok puncak hari H-nya itu. Ya, hari H. Sebentar, saya gimana? Oh, Bukes bertanya, apakah Pisang Geni dan Abimanyu masuk? Masuk, Bu. Ada. Jos. Sip. Yes. Oke. Nah, besok acara visitasi itu dimulai dari jam 8 sampai jam 16. Nah, jadi silakan bunda-bunda disiapin temen nih visitasi, ada minumnya yang cukup, camilannya yang cukup, kayak gitu ya. Jangan sampai nanti bunda-bunda akan dehidrasi karena banyak mengeluarkan kata-kata, banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, lupa minum, dehidrasi, pusing kepalanya, malah nanti ada hal yang tidak kehendaki. Visitasi malah di puskesmas. Ya kan? Saya tidak kepingin yang seperti itu. Acaranya apa? Nah, caranya yang pertama adalah pembukaan. Nah, pembukaan nanti boleh aja diacarani oleh lembaga, enggak apa-apa. Soalnya kepala sekolahnya langsung ngacarani, boleh, bagus. Ya. Biasanya sih malah asesornya, kalau saya kepengennya malah dari satuannya aja yang membuka acaranya, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua baru sambutan dari sekolah, dari yayasan atau lainnya. Monggo lainnya itu siapa yang dituakan di sekolah itu boleh.
Baru nanti ada sambutan dari asesor. Yang ketiga, konfirmasi butir-butir IPV 26 butir itu oleh asesor. Artinya konfirmasi itu ya kita menanyakan, meskipun Ibu udah tahu, tapi tetap saya tanyakan. Ya kan, kayak wayang itu. Jadi harus ngerti ning takon ini. Ya, tuh. Kemudian yang nomor 4 itu adalah resum konfirmasi atau di sini resum hasil visitasi. Jadi mungkin ada butir-butir yang tidak ada, betul-betul tidak ada, ya udah butir-butir yang enggak ada itu berarti apa saja. Nah, ini kita bacakan. Saya sama Bu Hajar nanti akan membacakan. Bu, ini setelah kita visit dari pengumpulan dokumen, butir-butir ini yang enggak ada. Apakah akan dilengkapi? Sudah Pak Sur, saya sudah enggak ada lagi nih. Ya udah, berarti wis rampung, selesai gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah penutup. Penutupnya jam berapa? Jam 16. Jadi nanti jam 15 lebih 30 menit itu kita sudah agendanya closing meeting. Ya. Kalau jam 8 sampai jam 8.30 itu agendanya opening meeting. Nanti Ibu Bunda dari lembaga juga membuka Cispena untuk presensi pembukaan. Nanti jam 15.30 nah, itu juga dibuka lagi Cispenanya untuk agenda penutupan sekaligus presensi penutupan. Berikut penandatanganan berita acara visitasi secara virtual. Jadi ada tanda tangannya. Keren loh. Namanya visitasi virtual. Jangan lupa sekali lagi bunda-bunda disiapkan propertinya. Udah makan siang, siapin. Udah dipesenin GoFood. Saya nggak usah sama Bu Hajar, saya tak pesen sendiri. Ya, tak nyiapke dewe saya di sini kayak gitu. Nah, kalau di situ ada timnya 3 orang, 4 orang ya, tolong itu juga disiapkan, jangan sampai kapiran. Demikian untuk acara. Nah, silakan bunda-bunda. Pertanyaan, monggo silakan. Boleh, saya buka pertanyaannya, monggo. Menambahkan Pak, untuk itu yang presentasi itu berarti nanti kita kangsenan itu kan nanti penomorannya itu mungkin nomor 1 Bapak, nomor 2 saya, terus yang selanjutnya baru asesi nggih Pak, biar nanti tidak dumpiuk. Oh iya, siap. Ini ada tambahan dari Bu Hajar ketika nanti presensi urutannya untuk yang asesor yang di KPA oleh Bu Hajar, nomor 1-nya Bu Hajar, nomor 2-nya saya, baru nomor 3-nya nanti dari unsur-unsur yang lembaga yang hadir pada saat acara pembukaan. Kemudian kalau nanti pas acara penutupan juga demikian. Pas yang di KPA Bu Hajar, nomor 1 Bu Hajar, nomor 2 saya, nomor 3 siapa ditentukan oleh lembaga di situ. Biar tidak saling silang tanda tangannya kayak gitu. Jadi kalau nomor 3 ya nomor 3 terus, nomor 4 ya nomor 4 terus, nanti nomor 5 juga nomor 5 terus dan seterusnya. Terima kasih Bu Hajar. Ada lagi mungkin, monggo silakan Bu kalau ada yang perlu ditambah Bu. Sudah, tidak ada lagi, yakin? Saya Pak mau tanya. Monggo silakan, dari mana Bu? Dari TKA Banjarnegara. TKA Danu Bu Wah Yuni. Nastiti. Oh Bu Nastiti. Untuk presensi berarti semuanya ikut presensi Pak. Misal lembaga kami 5 orang. Ya. Misal itu semuanya ikut presensi dari pembukaan dan penutupan itu. J. Baik. Jadi untuk yang pembukaan itu berarti siapapun yang hadir di situ di dalam Zoom meetingnya itu presensi.
Misalnya nanti ada dari pimpinan daerah Aisyah diundang, ya berarti nanti ikut presensi. Nggak apa-apa kalau didaftarkan dia pakai Zoom sendiri kayak gitu. Tapi akan kesulitan ya karena mereka kan tidak membuka Sispenang. Gitu. Paham ya? Jadi taruhlah misalnya Ibu pimpinan daerah ini ada di rumah beliau, kan enggak buka Sispenang gitu. Ya udah nggak usah ikut presensi. Berarti yang presensi itu adalah yang ada di sekitaran situ, di lembaga di situ. Nah, kalau misalnya tempatnya itu berbeda-beda, taruhlah misalnya TK ABA ada 3 orang. Satu ada di lembaga, yang 2 ini ada di rumah masing-masing. Ya nggak apa-apa, dibuka aja Sispenanya. Tetapi kalau yang pimpinan daerah kan nggak mungkin, Bu, ini Ibu harus buka ini apa namanya Sispena, nggak usah lah. Ya udah, Nek. Yang membuka itu miliknya sendiri kan nggak apa-apa. Jadi meskipun tidak satu tempat. Paham ya, Bu? Bisa, matur nuwun. Oke, sudah adzan. Baik, yang terakhir saya berdoa semoga bunda-bunda semua senantiasa diberikan kemudahan di dalam mempersiapkan dokumen ini, baik secara dokumennya maupun teknisnya, dan juga memperoleh nilai terbaik di dalam akreditasi ini. Ya, hasil tidak pernah mengingkari usaha, pokoknya tetap semangat. Nah, demikian bunda-bunda semuanya, sesi saya untuk menjelaskan persiapan teknis ini sudah selesai. Ternyata waktunya 2 jam kurang 15 menit ya. Sudah saya borong sendiri ya. Sudah saya borong. Monggo silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau praktek share screen juga saya bolehkan. Cuma harus ngomong, Pak, saya mau share screen kayak gitu, biar nggak rebutan. Atau mau praktek share screen sendiri juga boleh. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup? Yeah. Kalau memang sudah cukup, dirasa cukup, atau nanti masih ada pertanyaan yang lain, boleh via WA ditanyakan ke saya ataupun ditanyakan ke Bu Fajar. Buat teman-teman yang lain, nomor WA saya 085 729 848 271. Saya ulangi, nomor WA saya adalah 085 729 848 271. Nah, kita akan bertemu besok pada saat visitasi sesuai dengan tanggal yang sudah dikonfirmasi oleh panjenengan semua melalui saya, melalui Bu Hajar, melalui Bu Kes Rahayu, dan semuanya sudah saya daftarkan di BAN. Nah, semua sudah saya daftarkan di BAN. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya, mempermudah persiapan bunda-bunda semuanya, memberikan kelancaran besok pada hari Jumatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sosialisasi persiapan teknis saya pada siang hari ini. Kalau ada kurangnya, ada salahnya, mohon dimaafkan. Ya, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih sekali Bapak. Sami-sami Bu. Terima kasih, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Hajar, kalau ada yang ingin apa dulu sebelum live?
Untuk sementara belum, Pak. Oh, Mungkin untuk itu yang KB KB Tunas Bangsa, KB Mulia 2, sama SPS Anggrek belum punya nomor saya. oh dia mangga Bu, disampaikan Bu. Nomor saya 085 878 197 084. Ulang Bu. Oke, 085 878 197 084. Oke. Oh, kalau ada yang ingin bertanya langsung ke Bu aja, boleh. Mau tanya ke saya, boleh. Baik, demikian bunda-bunda semuanya. Sampai ketemu, jaga kesehatan, sehat selalu, tetap selalu prokes, hingga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sur. Sami-sami Bu. Terima kasih Bu. Monggo, silakan. Izin live ya, Bu Hajar dan ibu-ibu semua. Mas Firman tak kenal di PC